Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Bentuk nikmat yang paling besar bagi kita. Yang kedua, bukti bahwa agama telah sempurna adalah dinun kamilun laisa fihi nuqsan. Agama ini sudah lengkap, teman-teman. Ya, ada ibadahnya, ya, ada akhlaknya, ada syariatnya. Semuanya sudah ada, sehingga kita nggak perlu lagi tuh mengcopy paste agama yang lain untuk kita amalkan. Ya. Dan itu tergambarkan dalam sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan, kata Rasulullah, dua hal. Ya. Dan kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat sampai kapanpun. Lan tadillu abada, enggak akan pernah tersesat. Ya, apa dua hal ini? Kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran lengkap sekali. Ya. Walaupun Al-Quran tidak bisa dikatakan kitab tib misalkan, Al-Quran adalah kitab kedokteran, tapi persoalan tentang kedokteran banyak di sana. Ya. Al-Quran bukan kitab sosial, tapi persoalan tentang sosial banyak di sana. Nggak perlu ditanya tentang ibadah, nggak perlu ditanya tentang hukum, ya, tentang kisah-kisah umat terdahulu, lengkap sekali Al-Quran. Bahkan kata para ulama, kitab ini salihun likulli zamanin wa makanin. Kitab ini relevan, up to date, ya, kapanpun waktu kita ingin menggunakannya, pada zaman apapun kita ingin menggunakannya. Dipakai di zaman Nabi Muhammad SAW, dipakai zaman setelahnya tabi'in misalkan, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita Quran masih relevan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaga kitab ini. Ya. Jadi sehingga tidak perlu kita kemudian mengatakan bahwa Quran yang di zaman Nabi, ya, dengan Quran di zaman hari ini itu berbeda, atau perlu tafsir yang berbeda, nggak perlu, ya, karena Quran Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendapatkan Al-Quran ini lafdzan wa ma'nan min Allah, lafadznya dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga karena agama ini pun sudah sempurna, disebutkan di sini yang ketiga, la hajata illa nabi ghairihim. Nabinya pun nabi yang terakhir dan nabi yang kemudian menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, di situ ada dua kalimat yang maknanya hampir sama tapi maksudnya berbeda. Al-yauma akmaltu, ada kalimat ikmal atau kamal, wa atmamtu, ada kalimat itmam. Tapi ketika berbicara tentang atmamtu, itu kalimatnya ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka disebutkan bahwa Islam ini adalah min akbarin ni'am. Islam ini adalah nikmat terbesar, teman-teman, bagi kita semuanya. Maka kalau kita hidup, ya, itu tidak sesuai dengan agama, saya sangat yakin jenengan gak akan pernah bahagia sampai kapanpun. Kalau jenengan semakin jauh dari agama, saya sangat yakin, ya, gak akan pernah hidupnya itu merasakan ketenangan. Ya. Jadi agama itu harus jadi patokan atau pondasi di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita semakin usia bertambah, kecerdasan kita bertambah, ya, harta kita bertambah, dan seterusnya, tapi kita semakin jauh dari agama, gak akan pernah kita bahagia. Ya. Bahkan dalam mencari pasangan hidup pun disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, fakhtar bidzatid din, carilah yang agamanya baik.
tabat, maka kalian akan mendapatkan ketenangan. Yang keenam, teman-teman sekalian, nuruhum yas'a baina aydihim. Nuruhum yas'a baina aydihim. Karakteristik yang lain dari umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nuruhum yas'a baina aydihim. Umat ini bercahaya. Allah berikan cahaya pada umat ini. Dalam satu hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'rifu ummati yaumal qiyamati min bainil umam a'rifuhum tuna kutubuhum bi aymanihim wa a'rifuhum bi simahim fi wujuhim min athari sujud wa a'rifuhum bi nurihim yas'a baina aydihim." Kata Rasulullah, di hari kiamat nanti umatku itu akan teridentifikasi dari 3 hal. Jadi dikenal umat ini atau bisa diketahui umat ini di hari kiamat nanti dari 3 hal. Yang pertama adalah a'rifuhum yu'tuna kutubuhum bi aymanihim. Ya, di mana pembeda daripada umat ini adalah ketika nanti menerima kitab catatan amal itu dari kanan, berarti min ahlil aiman. Mereka adalah orang-orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena menerima kitabnya itu dari kanan. Karena nanti ada golongan yang menerima catatan amal-amal mereka itu dari kiri. Mereka lah ahlun nar. Itu yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan cahaya itu bisa diartikan seperti itu. Ya, teridentifikasi umat ini atau dapat diketahui umat ini karena mereka menerima ya catatan amalnya dari kanan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan wa a'rifuhum bisimahim ya bisimahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka teridentifikasi dari apa? Ada tanda sujud atau mereka pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya surat Al-Fat ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Kalian bisa melihat umat Muhammad itu sifatnya ruk'an sujjada. Selama hidupnya di dunia selalu sujud kepada Allah, ruku kepada Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mendapatkan atau selalu mencari apa? Mencari ridha Allah, keutamaan ya, dalam hidup. Nah, kita termasuk mencari keutamaan dalam hidup. Gak cukup hanya kerja biar jadi utama kita atau mulia di hadapan Allah dengan cara kita melakukan ibadah yang lain, yaitu datang ke majelis ilmu misalkan ya. Ini adalah bentuk fadl, bentuk keutamaan, bentuk cara kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ disebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka ya ada tanda-tanda bahwa mereka itu pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan berarti yang pernah sujud itu harus jidatnya hitam, bukan. Kalau mau jidatnya hitam doang gampang. Ya. Nanti kasihan juga yang jidatnya enggak hitam. Maka apakah kita akan mengatakan bahwa mereka itu tidak sujud? Tidak. Ya. Mereka itu bercahaya. Makanya yang terakhir disebutkan nuruhum yas'a baina aydihim. Ada cahaya yang Allah berikan pada umat ini. Kata Ibnu Mas'ud disebutkan anna nurahum ala qadri a'malihim yaumal qiyamah. Jadi cahaya itu terpancar pada umat ini lantaran amal-amal yang mereka lakukan selama di dunia. Itu. Ya, semoga ya kebaikan panjenengan di masjid berkhidmat itu akan memberikan cahaya nanti. Ya, semakin katakan kalau kita punya HP baterainya posisinya full 100%, cahaya yang akan dipancarkannya pun akan lebih kuat. Kalau kita punya alat senter itu
cahayanya akan meredup ketika baterainya semakin melemah. Tapi nanti lantaran amal kita ya dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan mengikuti yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka kita layak kemudian mendapatkan kebaikan. Salah satunya teridentifikasi kita itu karena cahaya yang terpancar dari amal-amal kita selama di dunia. Tuh teman-teman sekalian. Yang ketujuh, umat ini kemudian memiliki karakter apa? Kaunuhum khair ummah. Kita tuh umat terbaik teman-teman sekalian. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran yang kemudian bisa kita dapatkan tafsirnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Al-Quran, kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang keluar atau dikeluarkan kepada manusia. Apa kata Ibnu Abbas maknanya? Humul ladzina hajaru min Makkah ila Madinah. Ya. Umat ini atau umat Muhammad digolongkan sebagai umat yang terbaik lantaran mereka hijrah ila Makkah, ila Madinah min Makkah, atau min Makkah ila Madinah, dari Makkah ke Madinah. Mereka yang ikut dengan Rasulullah SAW, makna hijrah bisa saja dimaknai di sini bukan saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi esensinya adalah berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Itu. Maka maknanya berarti orang yang baik itu atau khairu ummah kalimatnya, yang terbaik itu adalah mereka yang meninggalkan keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Mujahid, makna ataupun tafsir dari kalimat kuntum khairu ummah itu adalah dengan syarat anta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam ayat itu disebutkan seperti itu. Klasifikasinya adalah mereka disebut orang-orang yang baik atau umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu lantaran mereka melakukan, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dalam berbuat keburukan. Dalam kalimat yang sederhana kita bisa sebut melakukan dakwah. Jadi kalau kita menjadi khairu ummah, ya, jangan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita harus mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan kalau ada kemungkaran, jangan diam. Ya. Kata hadis Rasulullah SAW, minimal itu orang kalau melihat kemungkaran, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau bisa pakai tangannya, pakai kekuatannya. Negara punya kekuatan, pakai kekuatan. Ya. Di masjid mungkin ya yang punya kekuasaan itulah yang kemudian punya iyad atau kemampuan untuk merubah kemungkaran dengan kekuasaan yang dimilikinya. Yang kedua, bilisani. Tidak semua orang punya kekuasaan itu, tapi siapa sih yang gak punya lisan? Semua orang punya lisan. Maka gunakan lisannya untuk kebaikan. Hari ini lisan sudah berubah jadi tangan atau dua jari atau dua jempol, ya, dengan media sosial yang kita miliki. Maka dakwahlah dengan dua jari itu melalui media sosial yang jenengan punya. Jangan cuma cari apa sekarang itu. Orang kalau di media sosial viewer gitu ya, atau cari orang yang wah sekarang itu kan semua berlomba-lomba jadi konten kreator gitu ya, sampai mau dilihat banyak orang mendapatkan cuan. Jangan cuma itu hanya apa, hanya sekian dari target yang seharusnya kita targetkan. Tapi yang paling utama itu apa? Semoga kita bisa ya memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain ketika membaca Facebook kita misalkan, atau membaca media sosial kita. Ya, kalaupun tidak melakukan hal itu hanya sebagai media dokumentasi misalkan, minimal jari kita tidak digunakan untuk melukai orang, menzalimi orang. Hati orang itu tersakiti gara-gara tulisan kita di media sosial, baik WhatsApp ataupun yang lain.
Kalau nggak bisa melakukan dengan dua cara itu dalam berdakwah, maka kata Rasulullah, fabi qalbi, dengan hatinya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hatta ketika Rasul kemudian ditantang oleh malaikat lantaran kaum muslimin saat itu disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, malaikat mengatakan, apakah perlu aku timpakan, aku angkat jabal ataupun gunung ini untuk menghancurkan mereka? Maka Rasulullah mengatakan, jangan, innahu qaumun, sesungguhnya mereka adalah kaum la ya'lamun. Maka Rasul mengatakan, fahdihim, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Kasihlah petunjuk kepada mereka karena mereka enggak tahu. Itu selemah-lemahnya iman kita atau selemah-lemahnya dalam berdakwah. Jangan diam. Nanti Al-Qur'an menyebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu khassah. Bisa saja, ya, Allah memberikan azab kepada satu kaum di mana kaum tersebut melakukan kemungkaran, kemaksiatan, ya, bahkan merajalela kemaksiatan itu, padahal di situ ada orang beriman. Kenapa orang beriman juga kena bagian daripada azab yang Allah berikan pada kaum itu atau sekelompok orang itu? Lantaran ada orang beriman atau orang yang baik tidak mengajak atau dia hanya cuek kepada lingkungan sekitar yang melakukan kemungkaran. Itu, ya. Jadi kita nggak bisa diam. Maka diam itu atau kita nggak melakukan dakwah itu berarti kita telah, ya, mengeliminir atau menghilangkan, ya, sifat daripada khair ummah tadi, umat yang terbaik. Kalau kita mau dianggap umat yang terbaik, ya, berdasarkan pendapat Mujahid, ya, dalam tafsir ayat tadi, maka syaratnya harus melakukan proses dakwah, ya. Yang terakhir, kata khair ummah berdasarkan firman Allah tadi itu bisa saja diartikan dengan kalimat li'annahum aktsarul umam istijabatan lil Islam. Karena kita itu umat yang cepat ataupun yang tanggap terhadap ajakan keislaman. Itu. Ya. Kalau kita bagi umat pada masa itu, ada orang-orang Nasrani misalkan, ya, ada orang-orang Yahudi di masa itu misalkan. Nah, kita umat yang ketika Rasulullah SAW diutus, ya, kepada mereka, maka kita yang kemudian, ya, responsif terhadap ajakan keislaman itu. Jadi karakter itu juga menjadi penyebab kita disebut sebagai khair ummah atau umat yang terbaik. Ya, makanya teman-teman sekalian, mari sama-sama biar kita kemudian digolongkan sebagai umat yang terbaik. Yang pertama, hijrah, tinggalkan keburukan. Ya. Hijrah tempat itu, ya, kata para ulama atau ahli sirah, ahli sejarah, mungkin berhenti saat Nabi itu melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Selesai itu tidak ada hijrah. La hijrata ba'da Makkah, kalimatnya seperti itu. Tapi hijrah dalam esensi yang sebenarnya, ya, yaitu adalah meninggalkan dari yang buruk kepada yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah, al-muhajiru huwa man hajara ila ma nahallahu anhu. Hijrah itu adalah yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu esensinya terus sampai kapanpun. Itu yang pertama. Kalau kita mau disebut khair ummah, tinggalkan keburukan. Ya, tanpa disebut, nggak perlu kan kita dibilang artis hijrah, itu nggak perlu kalimat-kalimat itu. Atau kita disebut orang yang hijrah, labeling itu nggak perlu. Tapi pada esensinya adalah selama kita meninggalkan keburukan, kita layak disebut muhajir, orang yang meninggalkan keburukan. Yang kedua, mau disebut khair ummah, dakwah. Ya, yang ketiga, istijabatan lil Islam. Kita punya sifat cepat tanggaplah terhadap perintah-perintah Allah. Ya, insyaallah dengan 3 karakter itu kita masuk khair ummah. Yang kedelapan, ya, kita habiskan. Yang kedelapan, kaunul masih
Isa min afradi hadhi ummah. Diturunkannya Nabi Isa nanti pada umat ini. Apa maksudnya? Dalam hadis disebutkan, yanzilu Isa ibnu Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala millatihi. Jadi nanti Nabi Isa turun ya, sebagai bentuk atau dalil ya, bukti bahwa berakhirnya episode kehidupan ini yang kita sebut dengan hari kiamat. Itu kan tandanya dengan diturunkannya Isa atau Nabi Isa. Karena Nabi Isa saat ini berdasarkan Al-Quran rufi'a alas sama, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nanti akan diturunkan oleh Allah di hari kiamat. Apa tugasnya? Musaddiqan ya bi imani Muhammadin ya, musaddiqan bi Muhammadin bi millati Muhammadin. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi, untuk melegasi ya, untuk memberikan tahu kepada kita akan atau kepada umat selain umat Muhammad bahwa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Ya. Nanti juga akan dilihat itu siapa yang ikut kepada Nabi Isa atau tetap dia kemudian ya, kemudian dia tetap kepada keimanan mereka. Itu luar biasanya umat ini ya. Meskipun umat Muhammadnya sudah tidak ada, tapi ada nabi lain yang kemudian nanti membenarkan akan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan teman-teman, thubutul bisyarah bil jannati li akhir hadhil ummah kama thubita awwaluha. Yang kesembilan itu adalah karakteristik dari umat Muhammad itu adalah bahwasanya Allah menetapkan akan apa? Berita bahwa umat ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita masuk surga nanti semuanya. Ya. Dalam satu hadis disebutkan, tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman yarani wa amina bi. Sungguh ya, bahagia bagi siapapun yang dia melihatku, dia beriman kepadaku, melihat Rasulullah SAW dan kemudian dia beriman. Wa tuba, dan sungguh berbahagia ada orang yang dia enggak melihatku tapi dia tetap beriman kepadaku. Ya. Apa kebahagiaannya? Dukhulul jannah. Mereka semua akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang lain yang pernah saya sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang yang benar imannya, yang mengimani agama ini, yang mengimani Allah ya, konsisten terhadap keimanannya itu hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanannya itu sampai dipanggil, sampai meninggal. Maka kata Al-Quran, kata Allah dalam ayat ini, wahai malaikat, kasih tahu bahwa mereka adalah ahli surga. Tuh, ada kabar gembira pada umat ini bahwa mereka itu ahli surga. Ya. Yang ke-10 teman-teman, thubutul fadl di akhir hadhil ummah kama thubita awaluhum. Ya. Ternyata informasi yang lain ditetapkan pada umat ini itu adalah keutamaan, kemuliaan, ya, keistimewaan. Rasul pernah mengatakan dalam sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku. Maksudnya saat ada Rasulullah. Saat ada Rasulullah, ada masalah selesai. Ada pertanyaan yang membingungkan, ya, cara beragama yang membingungkan, Rasul ada langsung selesai. Ya. Dan di zaman itu orang yang hidup di masa itu adalah masa yang paling terbaik. Agama benar-benar tegak. Masjid benar-benar tegak sebagai sebuah masjid yang tidak hanya untuk tempat sholat misalkan. Semua sisi kehidupan itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Mau lihat persoalan politik, Rasul langsung kemudian Rasul menerapkannya.
ya, dalam masalah ekonomi bisa kita langsung lihat contohnya. Itu semuanya mengikuti apa yang dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ketaatan mereka di masa itu luar biasa. Zaman setelahnya, siapa? Zaman sahabat. Itu pun luar biasa. Ya, artinya kerusakannya itu masih sangat rendah. Ya, semua rata-rata mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat. Setelahnya tabi'in, ya, setelahnya lagi tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Tetap kita kemudian dianggap generasi yang baik. Saya pernah mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Cara mengidentifikasi diri kita kalau kita mau disebut generasi yang terbaik, itu dalam Al-Qur'an disebutkan jangan sampai tinggalkan salat. Ternyata itu kalimatnya dalam Al-Qur'an berbarengan dengan sifat kedua. Jadi sifat yang disebutkan dalam ayat itu dua. Ada sifat negatif, ada sifat yang positif. Sifat negatifnya itu apa? Sifat negatifnya itu, dua-duanya negatif, ya. Dua-duanya negatif, kata Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat. Jadi kalau kita itu sudah ada ussalah, melalaikan salat, itu biasanya ittabi'us syahawat. Itu biasanya kita mengikuti syahwat kita. Oleh sebab itu, ya, syahwat ini cara untuk memanagenya. Kita semua punya syahwat. Semuanya punya nafsu. Bagaimana cara managenya? Dalam ayat itu disebutkan caranya adalah dengan terus memperbaiki kualitas salat kita. Ya, jadi kalau kualitas salat kita semakin memburuk, nah biasanya ngikut tuh. Syahwatnya juga enggak terkendali. Ya, melakukan dosanya jadi lebih kuat. Maka yang harus kita perhatikan, teman-teman, kalau mau mudah atau gampang, kualitas salatnya saja, karena pengaruhnya juga sangat luar biasa itu. Artinya maksudnya memperbaiki kualitas itu mulai dari cara melakukannya, ya, betul-betul itu sampai kepada tingkatan khusyuk dalam melakukannya. Jangan lupa juga barengi dengan sunnah yang lain, itu menguatkan, teman-teman. Ya, tapi kalau kita hanya cukup dengan wajibnya saja, sunnahnya nggak dilakukan, ya, itu biasanya akhirnya yang wajib semakin berkurang kualitasnya. Gitu. Jadi jangan merasa cukup dengan yang wajib, jangan, teman-teman. Selama masih bisa, ada waktu, kesempatan, melakukan sunnahnya. Ya, nanti itu menguatkan yang wajibnya. Nah, perilaku kita untuk terus memperbaiki atau memperhatikan sholat atau kualitas sholat, ternyata itu dengan secara langsung mendegradasi syahwat itu, ya, menggugurkan kemauan-kemauan syahwat kita. Ya. Hadirin rahimakumullah, yang ke-10 sekali lagi adalah bahwa umat ini disebutkan memiliki keutamaan dibandingkan umat-umat yang lain. Yang ke-11, ya, ini juga bagian daripada keistimewaan dari umat ini, wujudu qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi itu bisa kita lihat, teman-teman. Ya. Kata Imam Malik di dalam kitab ini, ya, ini adalah bukti keistimewaan daripada ahlul Madinah, penduduk Madinah. Apapun yang dekat dengan Nabi, maka ada keistimewaan di dalamnya. Ya, Makkah pernah didatangi atau pernah hidup seorang nabi atau seorang yang bernama Muhammad, menjadi mukarramah, menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kota Madinah itu kota dalam bahasa Indonesianya, yang pernah didatangi oleh Rasulullah SAW, dia menjadi munawwarah. Kita nih, ya, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, ya, kita pun nanti akan menjadi manusia yang mulia, mukarram, dan manusia yang senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala lantaran mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara
keistimewaannya itu adalah umat ini kita bisa lihat, kita bisa ziarah ke sana. Diperintah untuk haji itu salah satunya adalah ziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau, kita salam kepada beliau. Semakin sering kita datang, semoga itu semakin memberikan kita memberikan pengaruh positif bagi kita gitu. Makanya di antara tempat yang diperintahkan secara kuat untuk kita datangi berdasarkan sabda Rasulullah itu adalah Mekah dan Madinah, teman-teman sekalian. Jangan berhenti sampai Korea. Minta sama Allah, ya, kekuatan doa itu luar biasa mengalahkan kekuatan harta, teman-teman sekalian. Harta banyak pun kalau doanya nggak pernah, tangan kita nggak pernah mengangkat meminta kepada Allah sampai ke sana, itu pasti godaan sangat banyak untuk membuat kita tetap nggak ke sana. Tapi kalau kita terus berdoa, saya sering doa tuh begini, ya, Allahumma rzuqna ziyarataka, ya Allah karuniakan aku untuk bisa berziarah kepadamu, wa ziyarata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berziarah juga kepada Rasulullah SAW. Sering saya sebelum haji itu sering baca doa itu. Fi hadhihi sanah, di tahun ini ya Allah, atau sanah atau tahun yang selanjutnya. Ya. Saya minta begitu. Bi ahsani halin, dengan keadaan yang terbaik. Terus saya minta itu. Kemampuan atau kekuatan doa itu luar biasa, teman-teman. Ya, mengalahkan semuanya. Karena Rasulullah pun mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Yang ke-12, teman-teman sekalian, zikrul ummal Muhammadiyah fil kutub as-sabiqah. Umat ini disebutkan di kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil. Ya, pada surat Al-Fat itu saya sebutkan tadi lengkapnya itu di ayat ini, ya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athiris sujud. Itu pada kalimat setelahnya disebutkan. Bahkan kemuliaan umat ini, ya, keistimewaan umat ini itu diabadikan, ya, di dalam fit Taurah wal Injil, dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab sebelumnya, ya, Injil misalkan, sebenarnya juga itu ada informasi bahwasanya akan diutus seorang nabi bernama Muhammad SAW. Maka kalau Injil itu tidak diganti, ya, tidak diselewengkan oleh orang-orang Nasrani, pada akhirnya mereka mukmin semuanya atau beriman kepada Allah semuanya. Itu. Yang ke-13, inna hadhil umma la tajtami'u 'ala ad-dhalalah. Nah, keistimewaan umat ini tidak mungkin, ya, dalam hadis disebutkan la yajma'ullahu ummati 'ala ad-dhalalati abadan. Rasul pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas, tidaklah mungkin Allah mengumpulkan umat ini, ya, di dalam kesesatan selamanya. Ya, umat ini nggak akan sesat, teman-teman. Ya, walaupun ada hadis yang menyebutkan, ya, ada 73 atau 72 golongan, ya, kita pernah bahas dalam kitab Risalah itu. Satu yang mereka itu berpegang atau termasuk min ashabil munjiyat, ya, yang dia selamat. Yang siapa? Mereka yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka siapapun dia, dari golongan apapun, organisasi apapun, selama dia mengatakan Muhammad adalah Rasulullah SAW, mengatakan Allah adalah Tuhannya, dia adalah min ahli sunnah wal jamaah. Itu, ya. Perbedaan-perbedaan itu hanya sedikit lah, teman-teman. Hanya pada hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya furu',
ya, yang satu pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut misalkan, ya, yang satu pakai hisab, yang satu enggak pakai hisab misalkan, walaupun semuanya ahli hisab, ya, ahli hisab semua ini, ya. Itu perbedaannya kecil itu, yang satu jenggotan, yang satu enggak jenggotan misalkan, ya, bedanya kecil-kecil doang. Kecuali kalau dia mengatakan bahwa saya yang paling baik, saya yang paling benar, saya yang paling nyunah, nah ini baru kita menganggap ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Harus kita ingatkan. Terakhir teman-teman sekalian, innallaha la yahliku hadhil ummah biju'in wala gharqin. Ini hebatnya yang terakhir. Umat ini enggak akan pernah musnah. Umat ini enggak akan pernah hancur atau enggak akan pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehancuran itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Umat ini enggak akan pernah hancur. Kenapa? Ya, karena Allah yang menjamin. Walaupun mereka dalam keadaan apa? Biju'in wa gharqin. Walaupun mereka dalam keadaan kelaparan. Saya sampaikan umat sebelumnya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang luar biasa. Ya, LGBT, umat kaum Nabi Lut itu. Kemudian Allah tenggelamkan, masukkan ke dalam tanah, dalam bumi. Ya. Umat Nabi Nuh juga habis. Hanya mereka yang beriman kepada Allah masuk ke dalam kapal itu. Tapi umat Muhammad sampai hari ini, alhamdulillah. Ya. Adapun kemudian misalkan perbuatan dosa yang mereka lakukan, iya, tapi tidak kemudian menjadikan yang lain mendapatkan petaka misalkan, tidak. Hadirin rahimakumullah, 14 hal ya yang menjadi karakteristik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga ini memberikan kebahagiaan buat kita semuanya dan tentunya menambah ya semangat kita untuk benar-benar menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya, terus kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW semampu yang kita bisa. Syukur-syukur ya bisa ideal. Ya, ideal itu dalam arti kapasitas yang paling terendah. Ya, bukan maksimal. Bahkan Abu Bakar Siddiq saja ya, meskipun kata Rasulullah kalau dikomparasikan antara iman ataupun keislaman Abu Bakar dengan setengah bumi itu masih hebatan Abu Bakar. Ya, kita kualitasnya udah jauh dari Abu Bakar. Kita generasi yang paling akhir dari generasi yang paling dekat dengan Rasulullah SAW yang disebut dengan sahabat atau asru Muhammad. Tapi minimal semampu dan sebisa kita ya, kita berupaya untuk terus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin. Semoga Allah senantiasa mencatat kita sebagai umat Muhammad dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masuk kepada sesi pertanyaan. Silahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz Irfanuddin Rafiuddin, silahkan dipersilahkan. Jangan berebut ya. Sweet lah, sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai poin yang kelima, bahwa Islam itu agama yang sempurna dan juga menyempurnakan agama terdahulu. Nah, suatu hari saya pernah berdebat sama teman saya mengenai hal itu. Dia tuh memakai dasar Quran surat Yunus ayat 94 yang dikatakan pada ayat tersebut bahwa apabila datang keraguan terhadap ajaran yang diberikan kepadamu, maka tanyakanlah atau merujuk kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab sebelumnya. Nah, akhirnya apa? Efeknya itu dia itu lebih memilih membaca Injil atau Zabur
dibandingkan Al-Quran itu sendiri. Nah, bagaimana saya perlu menjawabnya, Ustaz? Kemudian yang kedua, ini di luar konteks, lebih utama mana saya datang ke masjid tetapi tidak keburu sholat qobla subuh, atau mending di rumah tetapi keburu untuk sholat qobla subuh, Ustaz? Terima kasih. Gimana? Lebih utama mana saya datang ke masjid tetapi tidak keburu untuk qobla subuh, atau lebih baik di rumah saja tetapi keburu untuk qobla subuh itu kan kesiangan. Maksudnya lebih baik berjamaah atau di rumah, tapi di rumah dapat qobliyah, ya gitu ya. Ya, siap. Ini pertanyaannya sudah 2 ini. Pas saya jawab dulu tuh lupa nanti. Saya jawab dulu ya, sebentar ya. Lupa nanti saya. Ya. Yang pertama, yang kedua itulah yang gampang lah. Pertanyaannya kan yang kedua itu mana yang diutamakan? Di rumah dapat qobliyah, di masjid ya dapat jamaah. Coba teman-teman bisa jawab nggak? Itu udah jawaban juga itu. Ya, jadi yang kita utamakan di masjid. Ya. Bahkan Nabi itu membolehkan orang yang biasa sholat qobliyah, dia nggak dapat itu. Jadi Nabi pernah membolehkan sahabat, dia datangnya telat, maksudnya nggak dapat qobliyah, sholat dia dilaksanakan, tapi dia termasuk orang yang biasa melakukan qobliyah subuh. Itu melakukannya setelah subuh itu diperbolehkan. Gitu. Ya, saking keutamanya luar biasa gitu. Ya kan? Tapi jangan lupa berjamaah itu juga luar biasa. Gitu. Berjamaah. Jadi subuh itu teman-teman orang yang terbiasa datang ke subuh berjamaah, ya, itu dihindarkan dari 2 hal. Ya, Mas Rizky. Orang yang melakukan subuh di masjid ya, itu mendapatkan 2 hal atau terhindar dari 2 hal. Yang pertama dari sifat munafik. Sifat munafik itu paling jelek teman-teman. Makanya Al-Quran itu menyebutkan kata munafik atau sifat orang munafik itu lebih banyak dibanding orang beriman dan orang kafir sendiri. Jadi dalam Al-Quran itu, terutama dalam surat Al-Baqarah di awal itu, ya, pembicaraan tentang orang munafik itu ternyata jauh lebih banyak dibanding orang kafir dan orang beriman sendiri. Ya, maka ini termasuk sifat yang harus kita hindarkan. Gitu. Jadi orang kalau sering datang ke masjid, yang pertama dihindarkan dari sifat munafik. Ya. Berarti potensi untuk kepada munafik itu berkurang. Kenapa kok bisa begitu? Iya, banyak orang melakukan kebaikan dan bangga dengan kebaikannya saat kebaikannya dilihat oleh orang. Sedangkan waktu subuh kan banyak orang yang gak melihat, iya kan? Waktunya gelap berangkat ke masjid, apalagi dingin. Banyak orang kan melakukan kebaikan sekarang, eranya udah kebaikan mau disorot media, iya kan? Apa-apa harus dikonten. Gitu. Walaupun tidak semua melakukan keburukan dengan cara itu, tapi eranya udah seperti itu. Tapi melakukan kebaikan saat orang lain tidur, iya kan? Kenapa sholat malam itu sampai Nabi mewajibkannya? Karena sholat di saat orang nggak bangun gitu loh, kan luar biasa. Bahkan nggak ada orang yang lihat, makanya termasuk ibadah yang luar biasa sholat malam itu. Bahkan Nabi itu mewajibkan untuk dirinya untuk melakukan itu. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan orang yang dia itu melakukan sholat subuh, ya, min ahli zimmah, ya, dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi terhindar dari munafik. Yang kedua, ya, orang yang melakukan sholat subuh ini berjamaah selama, ya, bahkan disebutkan selama 40 hari berturut-turut, ya, dia kemudian terhindar dari neraka. Oh, ini luar biasa. Kalau kita mau komparasikan, ya, dibandingkan sholat sunnah yang pahalanya bagikan langit dan bumi dan seisinya itu, atau dunia dan seisinya dalam hadis yang lain, ya tentu lebih hebat lagi sholat subuh berjamaah. Ya. Apalagi dilakukannya di masjid. Itu ya. Jadi kalau ditanya fadilah, tentu kita dahulukan itu. Saya kemarin itu
Hari apa itu? Bangunnya mepet banget. Kaget saya. Oh, udah salat subuh kadilah, udah biarin lah. 5:30 masih ada. Saya langsung biasanya ada ritual-ritual pagi, saya tinggalkan ritual pagi itu. Ya karena imamnya cuma saya waktu itu. Udah masuk ke masjid. Ya. Setelah itu kalau kita mau melakukan sholat qobliyah itu boleh. Padahal itu termasuk waktu yang diharamkan kan. Tapi lantaran kita terbiasa melakukan sholat itu, maka kemudian kita boleh. Atau ada hadis lain yang menyebutkan orang yang terbiasa melakukan dan dia nggak melakukan saat itu, dia tetap dihitung melakukan tuh. Lantaran dia memang nggak sempat. Oh, ada hadis juga yang kayak begitu. Makanya kita kebiasaan baik itu jangan ditinggalkan. Sampai ketika kita luput ataupun nggak sempat melakukannya, itu Allah tetap menghitung sebagai kebaikan yang pernah kita lakukan atau kita lakukan. Itu Mas ya. Jadi dengan dapat subuhnya bisa dihitung tuh qobliyahnya sama Allah. Lantaran kita terbiasa melakukan qobliyahnya. Tapi kalau kita mau dapat pahala lagi, ya silahkan dilakukan setelah kita subuh. Ya di rumah misalkan, kalau di sini mungkin nanti orang lihatnya bagaimana misalkan. Di rumah aja misalkan kita lakukan. Ya niatnya adalah niat qobliyah. Itu boleh. Itu ya. Terus yang kedua, jawabannya mudahnya begini. Kalau jawabannya adalah kita bisa melihat kitab yang sebelumnya, Taurat dan Injil, Taurat yang Injil yang mana hari ini gitu. Gampangnya begitu. Taurat Injil yang mana yang kita lihat hari ini, yang semuanya sudah ya diselewengkan gitu. Sekarang ketika Al-Quran menyebutkan bahwa kita harus beriman kepada Muhammad SAW misalkan, ya, kamu gak yakin dengan ini? Kita kan lagi ngomong sama orang kafir misalkan, kamu gak yakin dengan perintah ini? Yuk kita lihat kitab yang sebelumnya. Sekarang kitab yang sebelumnya sudah gak ada. Intinya malah kemudian misalkan tidak ada perintah untuk beriman kepada Muhammad. Oh malah makin kabur orang dari keimanan dong. Gitu. Ya, jadi perintah Quran ya bisa melihat kitab yang sebelumnya itu kitab apa yang kita sebut dengan istilah kitab samawi. Kitab samawi itu berarti belum kitab ardi. Kitab ardi itu berarti udah diselewengkan, ada campur tangan manusia untuk merubah kitab tersebut. Itu baru bisa membuat keyakinan bagi sebagian orang yang dia belum Islam ya semakin yakin terhadap Islam itu sendiri. Itu Mas ya. Ya, tapi kalau kembalinya kepada kitab yang sekarang, misalkan kitab yang sekarang, babi itu halal, boleh. LGBT jangan-jangan juga boleh. Ya, walaupun kitab-kitab yang sebelumnya yang kita sebut dengan Taurat dan Injil itu tidak sempurna, ya seperti yang dituliskan di dalam Al-Quran atau difirmankan dalam Al-Quran, dua-duanya firman Allah. Kalau memang kitabnya itu adalah kitab yang masih asli, pakai sod ya, asli ya, bukan pakai sin ya. Itu ya Mas ya, semoga lebih tenang makan kolaknya. Ya silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang makna surat Al-Waqiah ayat 79 yang bunyinya tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqiah, ulang Al-Waqiah ayat 9. Kan pembukuan Al-Quran terjadi saat masa Khalifah Abu Bakar kan, ketika para hafiz gugur pada syahid. Nah, pertanyaan saya adalah itu kan maknanya itu apa? Al-Waqiah ayat 79. Berat, pertanyaan berat. Baik, saya coba jawab ya. Semoga bisa jawabnya. 79 ya. La yamassuhu illal mutahharun. Ini kan kalimat ataupun ayat ini sering ada dalam Quran ya. Semua Quran itu biasanya Quran Indonesia terutama itu ada kalimat itu, la yamassuhu,
tidaklah ya menyentuh hu-nya kepada Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Ini ada dua makna di sini. Yang pertama, Quran yang dimaksud yang dipegang kecuali orang yang suci itu adalah ya itu Quran yang di Lauhul Mahfuz. Yang suci di situ maksudnya malaikat. Dalil inilah kemudian digunakan oleh orang-orang di Indonesia atau katakan organisasi yang membolehkan pegang Quran walaupun posisinya dia dalam keadaan hadas. Itu ya. Dalam mazhab Syafi'i hadas ya, apalagi hadas besar, dia harus suci dulu baru pegang Quran. Kalau enggak suci dia enggak boleh pegang Quran. Ini saya mau menyampaikan sisi yang lain ya. Ya, kenapa ada perbedaan pendapat? Ya, karena pendapat yang membolehkan itu ya Quran yang dimaksud itu adalah di situ adalah Quran yang di Lauhul Mahfuz. Ya. Terus yang kedua yang terkait dengan pertanyaan jenengan apa tadi? Lupa saya. Oh ya. Nah. Pertanyaannya? Oh ya, pertama saya mau meluruskan ya. Kodifikasi Quran itu ada di zaman Utsman. Pembukuan Quran itu ada di zaman Utsman. Ide pembukuannya ada sejak di zaman Abu Bakar. Ya. Nah, tadi sebenarnya sudah menjawab. Ya. Di zaman itu sebenarnya sebelum Quran dikodifikasi, berarti kan dia masih terpisah-pisah kan? Katakan ketika dia ditulis, Rasul memang memerintahkan kepada umat saat itu atau para sahabat untuk menuliskan. Ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis katakanlah di media-media yang ada saat itu. Kenapa? Ya, agar ya Quran itu bisa dihafal, salah satunya. Quran itu bisa dibedakan dengan lafadz yang lain. Perhatikan itu di zaman Nabi yang diperintahkan untuk dicatat itu bukan dua-duanya. Dua-duanya maksudnya begini. Nabi itu kan bicara pasti di hadis. Saat itu bukan pembicaraan yang sifatnya umum. Tapi perintah misalkan itu hadis. Ayatnya juga ada dalam Al-Qur'an ya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Rasul sampaikan itu wahyu. Wahyu itu dua, teman-teman. Bisa Quran, bisa hadis. Nah, karena tidak mau Rasul kemudian ya para sahabat tidak mencatat, akhirnya hadis dengan Quran itu jadi membingungkan para sahabat. Ini yang disampaikan Nabi ini sebenarnya hadis apa Quran, gitu kan? Akhirnya datanglah perintah untuk mencatat. Gitu ya. Jadi perlu dipahami. Ya. Yang menjadi latar belakang Nabi memerintahkan untuk mencatat itu apa? Yang diperintahkan untuk mencatat itu adalah karena Nabi khawatir umat masa itu bingung antara hadis dengan Quran. Ya, maka diperintahkan dicatat. Sebenarnya meskipun Al-Quran tidak dicatat oleh pada masa itu, ya, dengan hafalan yang luar biasa para sahabat, ya, itu bisa saja Quran tetap terjaga. Tapi kan manusia itu kan akalnya terbatas juga kan? Bisa saja lupa. Nanti kalau lupa gimana? Mau lihat kemana? Logikanya kan begitu kan? Nanti kalau lupa, apalagi tadi banyak yang mati kan? Ya, saat perang Yamamah ternyata para hufaz itu banyak yang meninggal. Jumlahnya yang semakin banyak yang meninggal, maka kemudian di zaman Utsman, wah kita udah urgensinya udah luar biasa ini untuk membukukan Quran. Karena kalau dibiarkan habis para penghafal. Ya, catatan bisa saja usang, misalkan, ya, catatan kan bisa saja usang. Kertas zaman dulu di kertas zaman sekarang, misalkan begitu kan, zamannya sudah berbeda. Akhirnya rusak, hilang, nggak bisa dilihat lagi. Maka muncullah pendapat untuk atau dikuatkan lagi pendapat untuk membukukan Al-Quran di zaman Utsman. Tapi idenya sudah ada di zaman Abu Bakar, ya, pada masa itu. Nah, kalau kita kembalikan kepada konteks pemahaman tentang illal mutahharun itu,
kecuali orang-orang yang suci. Ya tadi memahami dengan dua hal dalam fikih itu. Yang dimaksud yang suci itu adalah para malaikat. Atau yang kedua, yang suci di sini adalah bisa dipahami mereka yang tidak dalam keadaan hadas. Berarti mereka yang mau mencatat, kalau kita kemudian korelasikan dengan makna yang kedua, mereka benar-benar menjaga wudunya misalkan ketika mencatat itu. Ya, dan nggak semua orang juga mencatat kan? Ya, misalkan nih kita lagi rapat, apakah semuanya disuruh catat? Kan logikanya enggak. Siapa yang nyatat? Sekretaris. Maka di masa itu yang biasa menulis itu adalah siapa? Sekretarisnya Zaid bin Harithah. Walaupun banyak juga yang mencatat. Jadi ada yang menghafal, ada yang mencatat. Makanya juga Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu kas-saydi qayyid. Ya, ilmu itu bagaikan buruan, maka catatlah. Ya. Biar dia tidak lari. Itu sudah dilakukan di zaman itu. Itu ya. Ya, maksudnya ya, Ton ya. Semoga makan koloknya jadi tenang. Ada lagi yang lain? Oh, ada lagi. Silakan. Terkait hadis yang tadi, yaitu hadis yang tentang bila melihat kemungkaran maka rubahlah dengan kedua tanganmu, dan yang kedua rubahlah dengan lisanmu, dan yang ketiga yaitu ingkarilah dengan hatimu. Itu termasuk iman yang paling kecil. Dan apabila jika ada orang yang hanya mengingkarinya saja di dalam hidupnya tanpa adanya merubah dengan mulut maupun dengan lisan, bagaimanakah hukum orang tersebut? Ya. Apa hukumnya? Maksudnya orang tersebut itu Kita hukum aja bagaimana? bagaimana? Apakah orang yang termasuk baik atau hanya sekedar untuk mengingkarinya? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan klasifikasi itu, maka sudah jelas. Orang yang hanya berdoa, orang yang hanya mengingkari dengan hatinya, ya, dia tidak punya kemampuan ataupun bahasa kita ngomong kok kayaknya nggak enak, mau ngomong takut nyinggung dan lain sebagainya. Akhirnya dia cuma ya ngebatin gitu ya bahasa kita. Ya Allah, sedih banget saya ngeliat itu ya Allah, tapi saya mau melakukan kok kayaknya berat sekali. Ya Allah, kemudian kita mendoakan, ya Allah mereka sebenarnya nggak paham, ya Allah kasih hidayah kepada mereka. Sebenarnya pada tingkatan itu orang sudah melakukan dakwah gitu maksudnya. Ya, apakah dia jadi berdosa? Tidak. Jadi bentuk ya kepedulian terhadap dakwah, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing kan. Tidak semua orang punya kapasitas yang sama. Tadi saya bilang tidak semua orang punya kapasitas seperti Mas Bekti sebagai amir masjid misalkan. Kalaupun dia sebagai pengurus, tapi kan nggak se-otoritasnya Mas Bekti gitu sebagai ketua misalkan. Dia punya otoritas penuh. Ya. Beliau memutuskan sesuatu tanpa bicara pun bisa saja dianggap benar. Iya, dianggap benar. Walaupun dari gaya kepemimpinan bisa saja itu dianggapnya keliru bagi teman-teman yang lain, tapi karena dia punya otoritas dianggap benar. Presiden kita misalkan, ya masyarakatnya sudah merasa ya tidak mendapatkan kebaikan dari kebijakan-kebijakan yang ada, dari menteri-menteri yang melakukan kebijakan, presiden dengan otoritasnya kemudian menentukan ini. Perlu juga presiden seperti itu, seperti Soekarno di zaman itu misalkan, ya. Nah itu kan punya otoritas, nggak semua orang punya otoritas itu kan. Itu ya yad itu dimaksud adalah kekuatan, otoritas dan sebagainya. Makanya cuman dari tanda tangan saja, ya itu kalau yang tanda tangan orang biasa sama gubernur bisa berbeda kan tingkat manfaatnya. Yang kedua dengan lisannya, kadang-kadang nggak semua orang punya kemampuan atau keberanian dan lain sebagainya, keterbatasannya juga banyak. Maka kita ambil yang ketiga. Kalau memang kita termasuk orang yang lemah untuk melakukan dua hal pertama tadi, itu sudah bentuk kepedulian dan insya Allah kita gugur kewajibannya, gitu kira-kira. Ya, tapi kalau kita nggak peduli beratnya seperti itu, dikasih otoritas nggak dipakai, malah dia zalim tetap. Ingat loh hadis yang berbicara tentang
7 orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, ternyata yang paling pertama tuh pemimpin yang adil. Bukan orang yang rajin sholatnya, bukan orang yang zakatnya luar biasa, bukan orang yang saling mencinta, tapi ternyata itu urutan terakhir atau urutan-urutan setelahnya. Urutan yang pertama adalah imam yang adil. Maka otoritas itu memang luar biasa kalau dimanfaatkan secara baik. Ya, sama halnya saya pernah memperumpamakan seperti ini, dan saya sering mengatakan kepada istri, kamu memang sebagai istri, kamu juga sebagai ibu, kamu melakukan ibadah. Ada 2 ibadah yang kamu lakukan. Ada ibadah pribadi, fardi, ada ibadah yang kemudian manfaatnya buat orang banyak. Kalau kamu melakukan ibadah yang manfaatnya buat orang banyak, berarti kamu posisinya sebagai ibu. Katakanlah kamu cuma sholat wajib doang, waktu kamu habis untuk mengasuh anak, dan anak jadi anak yang soleh, ingat itu lebih baik dibanding kamu rajin sholat, kamu puasanya luar biasa, anak kamu gak pernah diasuh dengan baik, mendapatkan pendidikan yang baik dari kamu. Saya bilang begitu, sama kayak teman-teman punya keluarga nih, sholatnya rajin, serajin apapun di sini, misalkan di masjid ataupun di luar sana, tapi jenengan gak bertanggung jawab kepada keluarga jenengan, itu nihil bagi agama. Ya, jadi pahala terbesar itu adalah pahala yang hubungannya dengan orang lain. Makanya dakwah itu luar biasa manfaatnya. Satu orang jenengan ajak nih untuk ke masjid, ya, satu orang bawa. Selama dia berubah, selama dia datang ke masjid, selama dia sholatnya jadi lebih baik, maka jenengan dapat pahala tanpa berkurang sedikit pun. Itu dakwah itu luar biasa. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى. Perkataan yang paling terbaik itu adalah dakwah. Itu ya, cukup ya. Ada lagi? Lain waktu lah, jam 7 lewat 00.